Shalom, selamat pagi. Semoga kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua di pagi hari ini. Di pagi hari ini, kita akan membaca kisah kebangkitan Yesus yang tertulis dalam 4 Injil. Mari kita belajar sama-sama, siapkan telinga, buka hati kalian, dan perhatikan baik-baik. Karena kisah ini tertulis dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita dapat menemukannya dalam Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 20. Saya akan menampilkan di layar dan memberi waktu bagi jemaat AFJF untuk membacanya. Mari kita baca kisah kebangkitan Yesus yang pertama yang tertulis dalam Matius 28. Saya akan membantu membacakan Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kisah selanjutnya kita bisa baca kebangkitan Yesus melalui Markus 16 ayat 1 sampai 8. Saya akan membantu membacakannya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Kisah selanjutnya dicatat oleh Lukas. Kita akan menemukannya dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakannya lagi. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?
Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Kisah kebangkitan Tuhan Yesus yang keempat kita akan dapat menemukannya dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Jangan bosan ya teman-teman, mari kita baca bersama-sama mulai dari ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakannya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, setelah membaca keempat Injil, kita akan menemukan beberapa fakta yang menarik. Saya akan ulas satu persatu, mungkin tidak semuanya, tetapi ini akan memberikan gambaran bagi saudara untuk mengerti kisah ini. Fakta yang pertama yang bisa kita temukan yaitu bahwa yang pertama kali ke kubur Yesus adalah perempuan-perempuan, bukan murid-muridnya. Perempuan itu adalah Maria Magdalena, kita bisa temukan dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan perempuan yang lain atau Maria yang lain. Dalam Matius dijelaskan Maria yang lain, dalam Markus ada Maria ibu Yakobus, Salome. Lukas menulis ada Yohana, Maria ibu Yakobus. Nah, perempuan-perempuan ini sudah ada sejak Yesus disalib. Kita dapat baca dalam Matius 27 ayat 55 sampai 56, ayat 61. Markus 15 ayat 47. Lukas 23 ayat 27. Ayat 49 dan 55. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Fakta kedua yang menarik yang dapat kita temukan selain yang pertama tadi adalah malaikat Tuhan menampakkan diri. Nah, malaikat Tuhan menampakkan diri dan memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan telah bangkit, mendahului mereka ke Galilea. Jadi, berita kebangkitan disampaikan oleh malaikat Tuhan. Pesan ini adalah bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan yang menarik adalah selain memberikan pesan, malaikat inilah yang membantu menggulingkan batu kubur Tuhan Yesus. Nah, fakta ketiga adalah perempuan-perempuan inilah yang meneruskan pesan malaikat Tuhan kepada rasul-rasul. Fakta keempat, tadi kita bisa baca, bukan murid-murid yang pertama kali datang ke kubur Yesus. Nah, mengapa bukan murid-murid yang pertama kali datang? Nah, kalau kita baca keseluruhan Injil, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah mereka lupa atau tidak percaya perkataan Yesus bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga.
Nah, kita akan bisa menemukannya dalam Matius 27 ayat 63, Matius 16 ayat 21, 17 ayat 23, Markus 8 ayat 31, Markus 9 ayat 31, dan seterusnya. Dan kemungkinan kedua adalah kubur itu dijaga. Nah, dijaga karena apa? Karena pesanan imam-imam, kepala, dan orang-orang Farisi. Nah, yang takut bahwa mayat Yesus akan dicuri dan mengklaim bahwa Yesus sudah bangkit. Kita dapat temukan dalam Matius 27. Nah, alasan pertama ini masuk akal. Karena ketika perempuan-perempuan ini menyampaikan berita kebangkitan Yesus, respon pertama mereka adalah menganggap perempuan ini sedang berbicara omong kosong dan mereka tidak percaya. Nah, kita dapat temukan dalam Lukas 24 ayat 11. Dikatakan di situ, mereka masih belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Nah, selanjutnya alasan kedua ini masuk akal namun kurang tepat. Nah, kita tadi melihat bahwa penjaga-penjaga itu gentar dan ketakutan seperti orang-orang mati. Meskipun memang ketika Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya dalam Yohanes 20 ayat 19, hari pertama minggu di malam hari, murid-murid ini sedang berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi murid-murid ini sedang diawasi karena disinyalir akan mencuri mayat Yesus. Jadi alasan kedua ini masuk akal namun kurang tepat. Fakta berikutnya, fakta kelima, mengapa harus perempuan? Nah, dalam Alkitab, perempuan di Perjanjian Lama kedudukannya sangat tidak setara secara gender dengan laki-laki. Misalnya, ketika mereka datang bulan, semua yang dipegang tangannya menjadi najis. Kita dapat baca dalam Imamat 15. Nah, ketika mereka diperkosa, mereka harus menikah dengan pemerkosanya. Kita baca dalam Ulangan 22 ayat 28-29. Nah, dalam Perjanjian Baru, perempuan sering disuruh untuk berdiam diri, merendahkan diri, tidak boleh mengajar dan memerintah laki-laki. Tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 11-12. Meskipun tidak ada keterangan mengapa bukan murid-murid dulu yang datang ke kubur Yesus, kita dapat mengerti bahwa dengan cerita paralel ini, kubur Yesus itu sebenarnya dalam kondisi penjagaan oleh tentara Romawi. Dan adanya kejadian luar biasa ketika perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus yang menyebabkan penjaga itu gentar dan ketakutan seperti orang mati. Nah, kemungkinannya adalah membatu atau tidak bergerak. Setelah perempuan-perempuan ini mengabarkan ke rasul-rasul, barulah rasul-rasul bergerak dengan cepat ke kubur. Tuhan tampaknya memakai perempuan sebagai pembawa pesan kepada rasul-rasul. Walaupun kita tahu bahwa dalam budaya Yahudi, posisi perempuan tidak setara dengan laki-laki. Menarik bukan? Bahwa kenapa perempuan itu yang harus datang duluan? Nah, fakta ini yang terakhir, ini adalah pesan dari seluruh Injil bahwa Yesus mendahului mereka, menunggu mereka di Galilea. Ya, mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Buka telinga kalian, perhatikan baik-baik. Jangan bosan, pelajari terus-menerus. Kematian dan kebangkitan itu adalah inti kekristenan. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Nah, dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ini adalah suatu hal yang penting bagi kita. Kenapa saudara-saudara ini penting? Karena Allah kita adalah Allah orang hidup, saudara-saudara. Jadi setelah mengalami kematian, kita akan mengalami kebangkitan dan hidup dalam kekekalan. Karena Allah kita adalah Allah orang hidup, saudara-saudara. Kalau Allah kita Allah orang mati itu lain persoalan. Tapi karena Allah kita adalah Allah orang hidup, tentu ada kebangkitan, saudara-saudara. Ini yang tidak dimengerti oleh murid-murid saat itu. Tuhan Yesus sudah mengatakan ketika mereka berkumpul di Bukit Zaitun bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Murid-murid belum mengerti. Dan dikatakan tadi dalam fakta-fakta unik bahwa mereka
masih menanti di rumah, saudara-saudara. Mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Mereka tidak ingat perkataan Tuhan Yesus karena mereka belum mengerti. Nah, bagi kita yang sudah mengerti, tentu iman kita harusnya makin teguh dalam Tuhan. Nah, saat itu rasul-rasul juga di ambang pertaruhan iman percaya mereka, saudara-saudara. Mereka belum tahu bahwa Yesus dibangkitkan. Bahkan ancaman para imam kepala dan orang Farisi ini sungguh nyata mereka alami. Untuk itulah kubur Yesus dijaga, saudara-saudara. Ini pertaruhan iman, saudara-saudara. Jadi, para imam kepala dan orang-orang Farisi, iman mereka meyakini bahwa Yesus bukanlah anak Allah, bukan Tuhan, saudara-saudara. Tetapi Rasul meyakini bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias, dan Tuhan. Tapi kematian Yesus seakan meruntuhkan iman mereka. Mereka kehilangan identitas seakan-akan Tuhan meninggalkan mereka. Seburuk apapun situasi kita di tengah pandemi corona ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Di saat itu, Tuhan bahkan mengirim malaikat Tuhan untuk menolong mereka. Kita baca dalam kronologis kebangkitan Yesus, perempuan-perempuan yang datang itu kebingungan sebenarnya. Karena tidak ada di antara mereka yang mampu menggulingkan tutup kubur Yesus. Nah, persoalan kita mungkin sekarang berat, terasa sukar, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Namun percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sedang menunggu kita untuk kembali kepadanya. Mari melangkah lebih jauh, saudara-saudara. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus mendahului mereka ke Galilea. Mengapa? Ternyata Tuhan itu tahu bahwa iman murid-murid akan tergoncang dan mengatakannya sebelum Tuhan disalib. Itulah peristiwa sebelum di Taman Getsemani yang dapat kita baca dalam Matius 26. Perhatikan dalam Matius 26, terutama ayat 32. Yesus sudah mengatakan kepada mereka bahwa sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tapi mengapa demikian, saudara-saudara? Nah, ternyata Yesus mengutip dalam Zakaria 13 ayat 7. Dikatakan di sini, "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah." Nah, Tuhan Yesus sebagai gembala tahu kondisi yang akan murid-muridnya alami. Setelah ia mati, saudara-saudara, murid-murid dapat tercerai-berai. Jemaat IFCF yang dikasihi Tuhan, pengalaman tanpa gembala juga pernah kita alami. Bahkan saat ini pun kita alami, saudara-saudara. Tapi apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah Tuhan membiarkan kita tercerai-berai? Biarpun kondisi gereja kita tanpa gembala lokal, Tuhan tidak akan membiarkan kita tercerai-berai. Amin. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dengan iman yang tergoncang, saudara-saudara. Kita semua adalah domba-dombanya Tuhan. Pesan firman Tuhan yang begitu jelas hari ini kepada jemaat FCF lokal Magelang adalah Tuhan tidak akan membiarkan kita tercerai-berai. Tuhan akan selalu menunggu kita. Ia selalu menolong kita. Tangan Tuhan akan selalu menaungi kita dikala kita dalam kondisi lemah, bingung, ketakutan, sukar, terjepit. Karena dikatakan dalam Zakaria 13 ayat 7 bahwa aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Haleluya, saudara. Yesus adalah gembala kita, gembala yang sangat baik dan teramat sangat baik. Mungkin kondisi sekarang malah lebih daripada itu. Kita nggak bisa berkumpul untuk beribadah di gedung gereja. Tapi Tuhan sangat baik, saudara-saudara. Semuanya seperti sudah Tuhan persiapkan sedemikian rupa.
ketika kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya, kita bisa ketemu secara online sekarang, saudara-saudara. Mari kita ingat himbauan pemerintah untuk yang bisa work from home, ya lakukan kerja dari rumah, saudara-saudara. Yang pekerjaannya ada di luar, tetap jaga keamanan. Ikuti anjuran pemerintah memakai masker, cuci tangan setelah keluar, saudara-saudara. Itu adalah cara agar kita bisa menghentikan penyebaran COVID-19 ini, saudara-saudara. Tetap bertahan, kita sudah melihat cahaya di depan, dan bila saatnya nanti kita bertemu, kita katakan satu dengan yang lainnya, welcome home. Tuhan Yesus memberkati.